3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Podo Podcast Sabdo. Dan kali ini kami akan mengusung tema kualitas pendidikan Gen Z. Saya Vineta. Saya Baim. Akan menemani kalian pada podcast kali ini. Nah, pada hari ini kita tuh kedatangan narasumber yang super duper spesial nih teman-teman. Yes. Spesial. Yang pertama ada Pak Waskito selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Dan ada Bapak Ifatul Hikmat, ya ini dikenal sebagai konten kreator ya teman-teman. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan untuk datang ke podcast kita ya. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini kan merujuk pada Gen Z nih ya. Kalau Gen Z itu kan dikenal antara kelahiran 1997 sampai mungkin 2012 ya. Dan memang sekarang itu lagi populer banget nih pembahasan tentang Gen Z. Mulai dari media sosial itu kan banyak banget ya konten-kontennya. Nah, menurut Bapak dan Ibu, bagaimana sih pandangannya terkait dengan karakteristik Gen Z pada dunia pendidikan pada saat ini? Mungkin bisa dijawab Mas dulu. Ya. Jadi gini, masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, baik. Selamat siang, Selamat siang ya anak-anak ya. Ya. Jadi pembahasan tentang Gen Z ini sebenarnya untuk saya tidak terlalu mengagetkan karena saya juga dua anak saya Gen Z ya. Yang pertama kelahiran 97 pas itu kelompok Gen Z pertama, terus yang kedua kan kelahiran 2009, sehingga kedua-duanya ini Gen Z dalam perspektif yang agak berbeda ini ya. Saya ingat bahwa anak saya yang pertama itu ketika umur 1 sampai 10-an itu belum mengenal media sosial ya. Berarti kan dia lahir, dibesarkan, tumbuh dalam keadaan sebenarnya seperti saya juga ya, generasi X, baby boomer dan sebagainya itu yang sehari-hari nggak kenal dengan media sosial. Media sosial kan mulai tumbuh, kembang, mengambil alih kehidupan kita setelah 2015 ke atas ini. Sehingga ketika anak saya yang pertama ini lahir, dibesarkan, kecil, nggak kenal dengan media sosial. Sehingga kehidupannya menurut saya sih normal ya, anak-anak yang tidak kenal dengan media sosial itu bersosialisasi, berinteraksi secara langsung. Nah, dan yang kedua ini beda nih, ketika sudah mulai masuk SD hingga SD akhir itu media sosial mulai mengambil alih kehidupan sosial. Sehingga dia juga mulai terbiasa dengan berkomunikasi melalui HP ya, WA dan sebagainya. Nah, apalagi ketika dia kemudian sampai SMP tahun 2021-2020 itu ada peristiwa besar ya di negara kita ya, yaitu munculnya pandemi COVID-19 itu yang kemudian merubah pola pembelajaran menjadi berbasis online, berbasis daring. Yang perlu kita cermati bahwa dua faktor ini ya, munculnya media sosial kemudian pandemi itu merubah cara berkomunikasi dan bersosial. Nah, ini ternyata juga berpengaruh ke dunia pendidikan. Saya selaku guru yang waktu pertama jadi guru tahun 98 ya, itu awal-awal masih kehidupan tanpa media sosial, dan sekarang harus ketemu dengan anak-anak dengan Gen Z ya, mungkin juga Gen Alpha ya bentar lagi ya muncul. Ini sudah nampak sangat berbeda sekali. Secara garis besar untuk diskusi awal, pasti Bu Faik kan juga ini kayaknya Gen Z juga loh. Saya generasi sebelumnya, Bu Faik Gen Z. Nah, ini pasti akan ada banyak perubahan anak-anak ya, dan teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu yang sedang menonton podcast ini ya, bahwa ini membutuhkan penanganan, ini membutuhkan perhatian kita yang harus kita sesuaikan ya, kita selaraskan dengan zaman ini. Untuk membuka wacana atau diskusi kita siang ini itu dulu ya, jadi memang beda. Iya, beda sekali ya. Kalau pendekatannya kita samakan seperti saya, menyamakan penanganan pembelajaran anak-anak seperti awal saya ngajar, saya nggak akan diterima ya di dunia mereka. Juga
Bu Faik mungkin tantangannya tidak di anak-anak tapi di orang tua. Ya. Ya kan, ketika anak-anak jenengan kuasai, belum tentu loh orang tuanya, belum tentu orang tuanya bisa memahami bahwa pendekatan Bu Faik itu memang seharusnya seperti itu. Iya. Karena orang tuanya kan pasti seumuran saya ini Jelas. juga ya. Itu dulu ya untuk membuka Terima komunikasi kasih, kita. Pak Was. Mungkin bisa dari pandangan Ibu Faik nih gimana? Ya, saya sepakat dengan Pak Was kita ya, Nak ya. Jadi kalau Bu Faik pernah mendengar itu ada hadis ya Pak ya yang berbunyi didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Itu memang betul sekali. Apalagi sekarang kan Gen Z ini hidup di era digital yang sangat luas sehingga memang kami sebagai guru juga harus bisa mengikuti anak-anak, tetapi juga harus tidak boleh dari luar batas dari kemampuan kita sebagai guru juga seperti itu, sehingga tetap harus ada batasannya. Gitu ya. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Bapak Ibu apa yang menjadi kekuatan dan tantangan utama dari generasi ini dalam hal belajar? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Was dulu. Oke, terima kasih. Ini menarik sekali ya. Kalau membandingkan cara belajar saya dengan cara belajar Bu Faik lah, sudah beda ini. Apalagi dengan murid-muridnya Bu Faik, murid saya yang sekarang ini. Ini perbedaannya adalah di fasilitas. Jadi kalau generasi kami dulu, fasilitasnya adalah buku. Nah sekarang, buku itu sudah bermetamorfosis, berevolusi menjadi e-book. Nah itu satu. Sehingga akses untuk ke fasilitas belajar itu bisa dari mana saja. Yang pertama. Yang kedua, saya nggak membayangkan ya, saya kan guru bahasa Inggris. Ketika dulu untuk menerjemahkan itu begitu repotnya, buka kamus. Ini sekarang tinggal foto, terus kita masuk ke Google Lens, gitu kan, selesai sudah. Ini sebenarnya tantangan. Nah, bukan sesuatu yang kita harus hindari, tapi juga kita jangan terlalu menggantungkan. Ini tantangan. Kenapa tantangan? Saya sedang memikirkan bahwa apakah kita akan diambil alih oleh mesin atau AI ini. Ternyata kan enggak. Tetap ada ketika kita mengandalkan Google Translate atau gitu. Apakah terjemahan kita itu sesuai dengan norma sosial? Bisa berterima enggak? Berterima itu gini loh. Kalau kita di bahasa Jawa, di lingkungan berbahasa Jawa, kita terjemahkan melalui Google Translate begitu saja, ini kan pasti munculnya kalimatnya tidak, ini nggak selaras dengan harmoni di lingkungan sosial itu. Ya tetap betul sentuhan, ada feel ya, ada apa, perasaan misalnya, attitude dan sebagainya. Sehingga ini tantangan menurut saya ya. Yang ketiga adalah apakah kita harus menghindari penggunaan gadget lah, karena di beberapa tempat masih melarang kan menggunakan gadget sebagai alat bantu belajar. Saya termasuk orang yang berpikir positif terkait penggunaan gadget di media pembelajaran. Karena kita sudah difasilitasi ya dengan banyak hal yang dulu nggak kita punya. Nah, saya sendiri harus belajar ini. Dan mungkin Bu Faik lebih mudah belajarnya karena Gen Z saya harus segera beradaptasi dengan situasi ini ya, sehingga nanti saya juga tidak dikendalikan oleh gadget, tapi saya justru yang mengendalikan, yang menjadikan dia sebagai alat bantu belajar. Ya itu dulu untuk saya kalau menurut yang saya pahami ya. Baik, terima kasih dari Pak Was. Mungkin sekarang Bu Faik. Ya, betul sekali ya Pak Was ya. Jadi gini, sebenarnya saya juga sebelumnya itu tidak semahir kalian dalam penggunaan media sosial atau dalam penggunaan gawai ya, tapi karena itu tadi Pak Was sempat menyinggung ada kejadian besar yaitu COVID, sehingga kami juga dituntut untuk terus belajar. Nah dari situ saya mencoba belajar hal-hal baru, terutama dalam penggunaan seperti Google Drive, Google Form, kemudian Google Classroom itu. Nah semacam seperti itu. Saya rasa dengan adanya seperti itu kita juga dapat mudah untuk menerapkan materi. Nah, kalau kita mudah menerapkan materi pembelajaran di kelas, tentu juga anak-anak akan mudah dalam menyerap materi tersebut. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan dengan menerapkan
penerapan digital atau media sosial, menurut saya akan lebih menyenangkan, betul nggak? Betul sekali. Kalau menurut Kak Baik sama Kak Aurel gimana? Kalau penggunaan media sosial atau digital ketika pembelajaran? Sangat seru sih Bu. Tentu sangat seru ya. Nah, tentu sangat seru, tidak jenuh Iya. karena tidak berbasis hanya buku saja. Iya. Nah, tapi dari situ kita juga tidak boleh apa ya? Kata Pak Was tadi, kita tidak boleh terlalu ini ya Pak ya, Pak? Dikendalikan. Jadi harus kita yang mengendalikan seperti itu. Makanya saya juga ini Pak Was suka ketika anak-anak ada yang mengunduh aplikasi KBBI semacam seperti itu, tapi harus digunakan dengan tepat. Jadi tidak digunakan untuk misalkan mencontek, tapi digunakan untuk belajar, mencari kosakata baru. Misalnya nih, gawai. Gawai itu kan kalau di bahasa Indonesia, kalau di bahasa yang kalian kenal apa? Gadget, handphone, terus swafoto. Nah, swafoto itu kalau kalian mengenalnya apa? Selfie. Selfie. Nah, dari situ kita nanti bisa belajar dari aplikasi-aplikasi baru yang mana tentu juga akan bermanfaat di dunia pendidikan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ngomong-ngomong soal teknologi nih ya, sekarang kan banyak banget anak yang pakai teknologi seperti yang tadi disinggung oleh Pak Was. Menurut Faik, apakah ada tips dan trik itu supaya anak-anak itu tidak terlalu kecanduan gadget lah, biar bisa fokus sama belajar juga? Yang utama pasti mengatur waktu ya Pak Was ya. Jadi ada misalkan nih ketika pembelajaran seperti di sekolah kami tercinta di SMP 1, ketika pembelajarannya tidak menggunakan gawai, tidak dibutuhkan, tentu kan gawainya harus disimpan di loker. Karena kalau di sekolah kami tentu ada loker khusus untuk gawai. Nah, kemudian kalau pembelajaran misalkan membutuhkan hal yang berhubungan dengan teknologi, bisa diambil. Begitupun juga di rumah anak-anak. Ketika kalian di rumah itu waktunya belajar, ya belajar dulu. Tidak apa-apa kalau misalkan mau bermain game atau misalkan scroll media sosial selama 30 menit, tidak masalah. Menurut saya yang paling penting adalah waktu, kemudian kita juga kembali lagi bisa mengendalikan diri, kita bisa menyaring mana hal yang baik, mana hal yang buruk, mana yang bisa kita ambil dari kecanggihan teknologi dan mana yang tidak. Karena saya rasa anak-anak murid-murid saya ini lebih mahir daripada kita ya Pak ya dalam penerapan penggunaan teknologi. Monggo Pak Was. Saya. Iya, terima kasih. Jadi gini, kalau triknya itu sebenarnya sederhana sekali ya. Ya. Jadi saya menyebutnya sebagai diet gawai, ya gadget diet gitu. Keren. Kenapa menjadi penting? Karena memang bukan kita yang dikendalikan, kita sedang Ya, proses betul. untuk mengendalikan itu. Nah, jadi memang ada waktu ketika kita memang bebas. Sekarang saya nggak pegang ya. Iya. Nah, saya kemarin tanya teman-teman guru gitu, saya suruh lihat ke lapangan gitu. Kenapa anak-anak itu nggak bawa gadget? Karena ada kegiatan di sana. Iya. Mereka main bola voli, mereka main bola basket. Pak Was kan juga gitu. Masa pas main bola bawa gadget? Enggak juga sih. Saya kan kadang main futsal di sana, lepas gadget. Maka berarti trik yang sederhana adalah cari kesibukan lain. Ya, kalau kesibukan yang kalian suka, yang itu akan menjauhkan kalian dari kecanduan. Kata kecanduan itu pasti negatif. Tapi ketika kita bisa memanfaatkan sesuai kebutuhan, ya, maka kita akan bisa mengendalikan dengan gadget itu. Ada jam kita sibuk dengan gadget, ada jam kita goodbye dulu, ya. Kan jadi nggak wajar anak-anak misalnya ketika kita mau istirahat ya, mau istirahat siang gitu. Iya. Pasti kamu nggak bisa tidur kalau di sampingmu ada Betul. gadget. Harus simpan aja dulu. Betul kan? Simpan dulu sebentar, tidur, mungkin bangun, nah baru scroll, bentar aja, ini cari kesibukan lain. Malam juga gitu, kita batasi ya. Mas ini rutin tidurnya jam 10. Maksimal. Iya, kenapa? Karena saya harus bangun lebih awal juga. Saya lebih suka begitu daripada tidur telat, bangunnya telat juga. Jam 10, nanti jam 3 bangun, itu produktif banget saya. Dan di saat itulah kita mungkin kalau memang harus bekerja ya bekerja ya. Seperti kalian masa sepanjang waktu pakai gadget, WA pasti jam 2 malam, ya Pak Was jam 1 malam, itu kan nggak wajar ya.
Sehingga yang ketiga yang harus kamu ketahui triknya adalah adab menggunakan gadget ya. Ketika diajak bertamu orang tua ke rumah mbah, ke rumah nenek, kakek, ya ketika mbah ngomong ya gak boleh lah kita scroll TikTok gitu ya. Kita simpan dulu, sama toh gitu. Di sekolah juga gitu. Ketika bapak ibu guru nggak mengendaki belajar pakai gadget, ya sudah taruh di locker. Nanti disuruh pakai, enak anak-anak itu ya. Itu makan normal aja. Itu ada 3 itu ya nanti ya triknya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu untuk Bapak Hospital. Ya. Jadi dari sudut pandang Bapak sebagai tim kesiswaan, apakah pendekatan sekolah terhadap siswa Gen Z sudah sesuai dengan kebutuhan mereka? Saya yakin 125,3 100% lebih. Lebih dari 100%. Ini cocok atau sesuai. Kenapa? Gini, ide besar tentang pembelajaran Gen Z itu adalah student center. Nah, student center itu pembelajaran berbasis siswa. Nah, mungkin kaget juga anak-anak yang saya ajar itu ya, nggak pernah diterangkan gitu. Sebenarnya bukan tidak diterangkan, karena Pak Was menggunakan metode student center itu ya. Jadi memberikan tanggung jawab memahami pembelajaran itu dari sudut pandang anak-anak siswa. Oke, mari kita lihat buktinya ya. Pertama, mungkin satu-satunya sekolah yang punya berapa ini organisasinya ya? 12 organisasi selain OSIS juga. Itu SMP kita. Tepuk tangan. Kenapa begitu banyak? Ya karena mewadahi begitu banyak potensi. Ya, untuk diketahui ya Bapak Ibu yang mungkin sedang menyaksikan acara ini bahwa kegiatan podcast ini ditangani oleh satu tim namanya tim Sabdo. Ya. Sabdo itu apa, Pak? Satu. Dolan. Nah, ini para pengelola dan itu ada Bu Lailatul yang membina. Ketika acara ini mau dilaksanakan, siapa yang nyiapin? Kami Sabdo ya. Anak-anak Sabdo, bukan Bu Lailatul. Itu sudah contoh ya bahwa kita beri anak-anak ini ruang yang sangat luas. Satu situasi di mana mereka punya tanggung jawab, mereka akan belajar untuk berimprovisasi terhadap kegiatan dan sebagainya. Ini baru satu ya. Nanti kita juga punya organisasi lain seperti Kopsa yang mereka akan mengelola dana hasil infak sedekah untuk diberikan ke teman-teman yang membutuhkan. Kita punya tim KPD di mana kader penegak disiplin ini mengelola diri mereka untuk bisa memfasilitasi teman-temannya untuk tertib, untuk tidak melanggar tata tertib dan sebagainya. Jadi kita tidak hanya bicara bahwa 100% tadi itu dari mana? Dari kehadiran sekolah untuk memberi wadah seluas-luasnya kepada anak-anak untuk berkreasi, untuk menemukan pengembangan diri mereka, untuk mempelajari karakter yang baik ya. Nggak mungkin kan acara ini terselenggara kalau pengurus Sabdo nggak tanggung jawab, nggak amanah, ya nggak belajar untuk memanajemen waktu dengan baik gitu kan, ya. Bupati juga ada di pembina kesiswaan juga atau Bu? Iya, PMR. Ini bisa dilanjut Bu Pak I, gimana ini bahwa sekolah kita itu benar-benar keren untuk pembinaan kesiswaannya, coba. Betul sekali, ini kebetulan ada ketua PMR-nya ini. Pak Baim ini juga salah satu ketua organisasi yaitu PMR. Kebetulan PMR itu adalah salah satu organisasi wajib yang harus diikuti oleh siswa di SMP 1 Bojonegoro ini. Menurut Kak Baim gimana kegiatan kira-kira di PMR? Mungkin kegiatannya lebih seru karena ada materi, kita nggak cuma materi doang, nggak nyata-nyata doang. Mungkin ada kayak praktek. Betul. Terus selain praktek juga ada fun games kadang-kadang. Nah, itu langsung testimoni dari Kak Baim dan teman-teman itu yang mengelola PMR. Bukan Pak Was kan? Bukan. Apalagi ya. Karena kami pembina itu hanya mendampingi, mengarahkan, memfasilitasi saja. Tapi untuk selanjutnya kegiatannya dikemas seperti apa, kami serahkan langsung kepada pengurus organisasi. Berjalan lancar kan Bu? Alhamdulillah selalu berjalan lancar. Kemarin kebetulan juga
PMR itu memborong juara pada kegiatan juara Pak. Ini juga hasil dari Kak Baim dan teman-teman ini kemarin keren. Tuh, Pak. Dan untuk tambahan bahwa ketika dapat juara, siapa yang ngasih award? Pak Was? Bukan. Siapa Bu? Tim orasi. Tuh, ada tim lagi ya. Ada tim orasi. Jadi ada satu organisasi yaitu namanya organisasi Tim apa panjang orasi? organisasi remaja prestasi. Prestasi, betul. Jadi singkatannya orasi. Nah, itu luar biasa sekali. Pokoknya memang kalau di SMP 1 ini sangat difasilitasi ya Pak. Ya, jadi pembelajaran ini sangat berpusat pada siswa. Keren. Oke. Saya kembalikan ke Kak Baim biar nggak orang. Iya, baik. Bisa mungkin pertanyaan selanjutnya. Oke, ini kan banyak sekali ya yang menonton, tidak hanya dalam sekolah saja, tapi juga ada orang tua nih yang menonton. Mungkin dari Bu Faik bisa diberikan tips bagaimana supaya orang tua itu mendukung anak dalam teknologi. Soalnya kan ada pandangan negatif dan juga ada nilai-nilai edukatif nih dalam menggunakan teknologi ini. Iya. Sebenarnya kalau yang sudah cocok memberikan amanah seperti itu sebenarnya Pak Was. Baik dulu. Jadi kalau Bu Faik ini kan masih juniornya Pak Was ini ya. Kalau menurut saya kita sebagai orang tua tentu juga harus tetap mengawasi ya anak-anak ya, mengawasi dalam penggunaan teknologi. Jadi kita tidak hanya memfasilitasi memberikan HP saja, memberikan gawe saja, tapi kita juga harus mengawasi. Kemudian kita juga harus memanajemen waktu ya, karena yang kita berikan ke anak-anak, maksudnya kita kadang kan memberikan fasilitas yang baik, terkadang itu juga bisa disalahgunakan. Artinya kita juga harus memantau bagaimana penggunaan gawe terhadap anak-anak, terutama dalam mendownload aplikasi itu ya, mengunggah beberapa aplikasi itu juga sangat harus kita teliti, apalagi aplikasi-aplikasi yang mungkin tidak ada hubungannya dengan media pembelajaran atau pembelajaran di dalam kelas, seperti itu Pak. Iya, betul. Oke. Saya sedikit nambah ya. Silakan. Karena yang lebih pengalaman ini tentu Pak Was. Karena ini yang kita tuju adalah orang tua, Oke. maka sudah sewajarnya ya orang tua juga ikut peran dalam mendewasakan anak-anak memakai gadget itu. Betul. Kalau saya sendiri, karena saya juga orang tua dari Gen Z, saya ingat satu pepatah yang saya modifikasi Bu. Pepatah ini awalnya miliknya Joseph Goebbels. Wow. Ini propagandanya Nazi Jerman. If a lie repeated often, you will believe in it. Nah, ini bisa ditulis. Artinya, Ya. jika kebohongan itu diulang-ulang, kamu akhirnya akan percaya. Dan itu yang terjadi kan. Si Joseph Goebbels mempengaruhi seluruh orang Jerman, rakyat Jerman untuk bahwa Deutschland über alles. Jerman itu di atas negara lain, di atas bangsa lain. Nah, satu negara percaya. Jadilah mereka menginvasi negara ini, negara itu, muncul Perang Dunia Kedua. Begitu dahsyat sebuah keyakinan. Betul. Maka karena saya sebagai guru, saya rubah dikit ini lies-nya menjadi if the truth. Jika kebenaran diulang berkali-kali, tentu anak-anak akan mempercayai itu. Apa kebenarannya? Bahwa gadget itu penting, bahwa gawe itu bisa kita gunakan untuk mencapai kesuksesan kita. Ini keyakinan anak, kalau kita percaya, kita nggak akan lihat gadget dalam sisi negatifnya. Kita akan selalu pakai itu hal-hal yang positif. Seperti ketika kalian membuat podcast ini, kontennya yang benar, yang produktif, yang baik, sehingga menyebar hal yang baik itu. Mungkin setelah acara podcast ini kan nggak hanya buat podcast ini aja nanti, dengan materi yang berbeda, yang lebih menarik, yang lebih luas jangkauannya. Nah, itu cara kita mempengaruhi orang ya. Dan kalau Pak Was selaku pembina kesiswaan mempengaruhi Bu Faik yang juga pembina, Bu Laila itu Bu Faik mempengaruhi kalian mempengaruhi adik-adik, lihat ini saling mempengaruhi. Dan itu kan kalau dalam keyakinan Muslim, yang Muslim kan saling mengingatkan ya dengan kebaikan ya. Tawasobil haq, tawasobis sabr ya.
saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran ya. Betul. Jadi nggak ada yang salah anak-anak ya. Sudah bener ini yang kita lakukan ini ya. Oke, silakan ingin ada lanjutan. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya itu berhubungan dengan organisasi ya. Jadi itu kan di Stensa kan ada 12 organisasi nih. Apa saja peran organisasi seperti Sabdo dan PMR dalam meningkatkan kualitas pendidikan siswa? Saya kok Pak Os dulu nih. baik selalu begitu ya. Fokus ini ya, Sabdo sama PMR. Dan pasti tidak mengabaikan juga organisasi yang lain ya, karena yang sedang mau di highlight ini Sabdo. Oke, mari kita lihat Sabdo dulu. Sabtu dolanan ya. Iya. Ini organisasi yang khusus memfasilitasi teman-teman kalian satu yang punya bakat khusus ya, bakat penampil ya, performer ya, tari, kemudian menyanyi dan sebagainya. Kita sediakan satu waktu khusus, panggung khusus untuk mereka ya, dalam seperti ajang Infinity 2 gitu ya. Iya, itu. Yang mirip-mirip American Talent. Spencer Talent ini. Kamu bisa bayangkan bahwa anak-anak yang dulu punya bakat terpendam, nah sekarang muncul. Ya, yang dulu nggak berani tampil, sekarang berani. Mulai tampil. Mulai tampil ya. Kenapa? Karena memang yang menyelenggarakan kan teman-temannya sendiri ya. Yang mereka ada situasi berkeinginan ya untuk menampilkan diri. Ini kan budaya bagus nih. Ini budaya yang kalau terus dipertahankan akan memunculkan bakat-bakat yang terpendam ya. Nah, ujung-ujungnya ya nanti mereka akan jadi penampil-penampil hebat. Itu satu. Terus ada lagi satu donya adalah dolanan. Ini menarik anak-anak. Kenapa? Karena dolanan yang dimaksud ini ternyata kan tidak hanya kita lepas di lapangan mereka main kan, tapi teman-teman Sabdo, anak-anak Sabdo ini sudah memfasilitasi teman untuk cari ya filosofi di balik permainan itu, disampaikan terus kemudian main ya. Dan kamu bisa bayangkan ya di lingkungan belajar seperti SMP 1 tiba-tiba ada jam khusus untuk main. Nah, keren ini ya, karena biasanya serius terus ya, ya. Senin sampai Jumat itu tiba-tiba Sabtu pagi ada waktu untuk dolanan main gitu. Oke, sebenarnya ada yang belum muncul ini ya, Sabtu dodolan. Cuma karena dodolannya ini butuh persiapan ya, kita geser ke satu waktu khusus ya di hari tertentu ya, misalnya bazar, pankreas dan sebagainya itu. Ini munculnya seperti itu ya. Itu contoh ya. Terus PMR ya, karena memang tugasmu adalah terkait dengan belajar untuk menangani orang sakit dan sebagainya. Mungkin Bu Faik nanti yang bisa memberi gambaran itu di mana letak kita belajar dengan PMR itu. Moga Bu Faik. Baik, terima kasih Pak Os. Jadi menurut saya organisasi di SMP 1 ini terutama Sabdo dan PMR ini dengan kalian bergabung atau dengan adanya organisasi di SMP 1 ini akan menumbuhkan nilai-nilai yang baik tentunya Pak. Contohnya nilai-nilai tanggung jawab, nilai-nilai kebersamaan, tadi saling tolong menolong, saling mengingatkan dengan hal-hal yang kebaikan seperti itu. Yang saya suka dari kegiatan atau tim Sabdo ini adalah yang pertama, dalam penentuan dolanan atau penentuan kegiatan itu idenya dari anak-anak sendiri, betul Pak? Betul. Jadi tim Sabdo ini menyebarkan angket berupa Google Form, kemudian bekerjasama dengan MPK ya? Iya, nah, bekerjasama dengan MPK ya. MPK. Betul. Nah, kemudian mereka menyebarkan angket berupa Google Form, kemudian seluruh siswa di SMP 1 bebas untuk memberikan masukan, memberikan saran terhadap kegiatan Sabdo, sehingga kegiatan Sabdo yang akan mendatang itu dapat terlaksana dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, jingle Sabdo itu juga yang membuat anak-anak sendiri. Betul? Ya, betul sekali. Tanpa ikut campur Pak Was. Tidak ada ikut campur tangan dari Pak Was kita ya. Kemudian ada lagi yang paling saya suka, ada evaluasi setelah kegiatan Sabdo, betul? Betul. Iya. Jadi setahu saya setelah kegiatan Sabdo itu ada angket atau berupa link Google Form yang mana di situ nanti akan diminta
anak-anak atau seluruh siswa ini memberikan masukan atau evaluasi atau saran kepada tim Sabdo dalam pelaksanaan kegiatannya. Nah, itu yang paling saya suka sehingga bisa dievaluasi untuk kegiatan selanjutnya. Begitu juga dengan PMR. Nah, yang kebetulan Bu Faid sendiri ini kan pembina PMR ini, saya jadi ikut terjun sendiri menyaksikan bagaimana anak-anak itu ada rasa tanggung jawab, ada rasa kebersamaan. Bahkan ketika kegiatan Jumbara itu ada satu siswa yang menangis, kemudian anak-anak juga ikut merasakan kesedihannya. Nah, dari situlah kita itu tumbuh atau timbul rasa nilai-nilai yang bagus dari empati, ya kan, kemudian tanggung jawab, kebersamaan. Nah, itu menurut saya nilai-nilai yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa didapatkan di kelas mungkin. Nah, dari situ kan kita ikut kegiatan misalkan di PMR, di Sabdo, itu bisa kita dapatkan secara mudah, karena mungkin kalau kita nggak ikut organisasi mungkin nggak belajar juga ya Kak Baim ya, nilai-nilai tanggung jawab, empati, kebersamaan, tolong menolong, gotong royong. Karena menurut saya nilai-nilai seperti itu atau karakter-karakter seperti itu memang harus ditanamkan ditanamkan kepada siswa dari sejak sekarang, seperti itu. Mungkin sudah cukup banyak ya Iya. informasi yang kita dapatkan pada hari ini. Ini bisa dilanjut di lain waktu nih, Pak. Iya, Pak Waskita. Ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aid dan Pak Waskita nih atas kedatangannya dalam podcast Sabdo kali ini. Oke, udah ya, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.